Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Mardani Leadership School. Sekolah ini bertujuan menanamkan value, nilai-nilai pemimpin pejuang. Kami punya motto Leaders Create Leaders, pemimpin yang menghasilkan pemimpin. Kadang disebut only leaders know the leaders, cuma pemimpin yang tahu pemimpin lainnya. Kata kuncinya leaders, tapi kami kuatkan dengan pemimpin yang pejuang. Karena itu output karakter, ya, luaran karakter yang diharapkan dari sekolah kita. Pertama tentu mereka memiliki konsep, ya, kerangka pikir yang mampu menempatkan segala sesuatu dalam konteks dan ruang lingkupnya dengan basis nilai yang kuat. Bukan cuma itu, mereka harus jadi pejuang yang tulus, mukhlis, yang motifnya semata-mata lillahi ta'ala. Karakter lain dari pemimpin pejuang kami adalah mereka yang pemburu amal. Tentu amal yang sistematis dan sistemis, sehingga orientasinya selalu mereka pada posisi kreatif, produktif, inovatif, dan juga prestatif. Karakter berikutnya adalah karakter pejuang yang bersungguh-sungguh mengerahkan semua sumber daya. Saat Imam Ahmad ditanya apa sih arti mastata'tum, itu sampai sesuai kemampuan, Imam Ahmad tidak menjawab, tapi mengajak muridnya lari keliling lapangan terus, 1 putaran, 2, 3, 5, 10, 20 sampai 30 lebih. Tiba-tiba Imam Ahmad nggak kuat, pingsan. Ketika bangkit, Imam Ahmad mengatakan, ini yang dimaksud mastata'tum, bersungguh-sungguh. Tapi bukan cuma pejuang yang bersungguh-sungguh, dia pejuang yang mau berkorban. Kiai Haji Ahmad Dahlan bagus sekali, hidup-hidupkanlah Muhammadiyah, jangan hidup dari Muhammadiyah. Sekolah kami mendidik orang-orangnya selalu siap berkorban, mengerahkan secara optimal kebermanfaatan jiwa, raga, harta untuk mewujudkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Tapi saat yang sama, mereka semua memiliki karakter taat. Karakter berikutnya adalah sigap mengerjakan tugas yang sudah disepakati bersama. Kita tidak menghasilkan solo player, kita berharap tim player. Jadi kesepakatan bersama, apapun mission accomplished. Karakter berikutnya adalah tegar. Apa itu? Teguh menempuh jalan sesulit apapun. Never give up, ya. Orang-orang yang punya determinasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah ini karena itu nilai-nilai utama ini perlu nanti ada habituasi, pembiasaan, internalisasi, aksi, evaluasi, dan seterusnya. Anak didik kami, juga kami, ingin memunculkan karakter luaran, totalitas, passion, fokus, larut, mengerahkan semua untuk mencapai kualitas terbaik. Tidak ada kompromi dalam bab kualitas. Tapi berikutnya mereka juga punya solidarity, persatuan, kesatuan, lapang dada, siap menerima, siap berkolaborasi. Dan yang paling utama, punya kemampuan saling percaya. Menyayangi yang muda, menghormati yang tua, tahu menempatkan diri. Value ini yang kami akan coba tanam, rawat, tumbuh, kembangkan sehingga dia menjadi akar yang kokoh dan batang yang kuat, dedaunan yang rimbun dalam rangka mewujudkan wa ma arsalnaka illa rahmatan
lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Berikutnya, semua karakter luaran tadi harus terwadahi dalam kurikulum. Ini pekerjaan teknokratis dan juga strategis yang luar biasa. Rumit, tetapi mesti mampu mengikatnya. Ada 3 kerangka kurikulum yang insya Allah akan kami kembangkan. Yang pertama, kurikulum akhlak dan kepemimpinan. Inilah modal dasar bagi leaders, create leaders. Kami berharap melalui mentoring, coaching, teaching, training, facilitating, kita bisa mengantarkan bukan cuma anak-anak, tapi kami juga dalam satu journey, dalam satu perjalanan discovering, experiencing, bina iman dan amal, di mana anak-anak itu dapat menanam iman, saat yang sama dapat mengekspresikannya dalam amal. Kemudian yang lain lagi, ta'amul ma'al Quran, berinteraksi secara benar bersama Al-Quran, karena Quran adalah sumber utama bagi kehidupan kita. Berikutnya, kita berharap mereka juga mempelajari sirah Nabi dan para sahabat untuk mengambil pelajaran kepemimpinan, pelajaran akhlak, pelajaran kerendah hatian, pelajaran bagaimana bertenggang rasa, dan bagaimana menempatkan masalah pada konteksnya. Tentu kita juga mendidik mereka untuk memiliki kemampuan bela diri dan kemampuan manajemen diri. Kita berharap mereka juga memiliki kurikulum fikih muamalah, karena mereka nanti harus berinteraksi, bermuamalah dengan termasuk yang paling utama mempelajari kepemimpinan profetik, bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW dapat menjadi orang terbaik yang harus kita tiru. Kurikulum yang kedua, bakat dan kewirausahaan. Kami lengkapnya Mardani Business and Leadership School. Bukan cuma leadership, tapi kita ingin menciptakan businessman, businesswoman, entrepreneur, sociopreneurs yang tangguh, yang kata baginda Nabi, yadul ulia khairum min yadis sufla, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Karena itu kita didik mereka mulai dari selling and trading, gimana sih menjual dan berdagang yang baik, producing and marketing, financing and accounting, termasuk yang utama adalah bagaimana membangun startup bisnis. Harapan kami, luaran dari mereka yang sekolah di kami, yang bersama kami berjalan bersama, mampu memiliki bisnis yang sustainable, memberi manfaat bagi manusia, masyarakat, bagi lingkungan, bagi diri, dan bagi alam semesta. Dua kurikulum yang pertama, akhlak dan kepemimpinan, sebetulnya membangun komitmen. Bakat dan kewirausahaan membangun kompeten. Tapi komitmen dan kompeten ini harus dikasih alas, logika dan literasi. Karena itu kita juga belajar matematika, fisika, biologi, kalau anak-anak SMP, IPA, IPS, sejarah, sosiologi, antropologi. Kita juga belajar bagaimana lingkungan hidup, bioteknologi, ICT, information commerce, bagaimana maksimalisasi Google. Sekolah kami insya Allah perpustakaannya itu di Google. Dan kita akan didik bagaimana caranya betul-betul dapat mengoptimalkan apa bahan-bahan luar biasa yang ada di Google, di YouTube, dan di mana-mana. Karena kami punya prinsip, setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah ruang kelas, dan setiap momen adalah waktu belajar. Tentu kesemuanya, sekali lagi, kita lakukan kombinasi mentoring, coaching,
teaching, dan training bersama facilitating. Dan jangan lupa di logika dan literasi, kemampuan bahasa salah satu yang utama. Bahasa Indonesia tentu, bahasa Jawa paling utama juga. Tapi jangan lupa bahasa asing. Termasuk kami ingin mengenalkan kita semua dengan realita politik, sosial, ekonomi yang ada di masyarakat. Sehingga ketika mereka berinteraksi, peta mereka sudah utuh. Daily activity, aktivitas harian. Value, nilai, kurikulum, muatan, itu semua harus diramu menjadi kegiatan harian. Kami bukan cuma murid, akan melalui 4 kelompok kegiatan. Yang pertama dan paling utama, taqarrub activity, kegiatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata para ulama, andai engkau mengenal Tuhanmu, tidak ingin engkau mengenal makhluk. Karena itu aktivitas mengenal Allah, dekat kepada Allah, berinteraksi bersama Allah, betul-betul bergantung kepada Allah, dan menikmati segala hal yang diberikan Allah, taqarrub activity. Yang kedua, workshop activity. Apa itu workshop? Harapan kami, pembelajaran kami berorientasi kepada produk. Sehingga kita belajar matematika, fisika, kimia, di awal tentu scope and sequence kita ajarkan, silabus kita berikan, tetapi semuanya dalam kerangka outputnya adalah produk. Makanya kami punya 4 jenis workshop. Pertama adalah workshop bahasa. Bagaimana menikmati bahasa. Komunikasi adalah salah satu kekuatan paling istimewa, narasi dari manusia. Kalau Yuval Noah Harari mengatakan yang membedakan kita dengan binatang itu kemampuan bernarasinya. Karena itu pembuatan novel, skenario film, kemampuan jurnalistik, pembuatan puisi itu masuk dalam rumpun workshop bahasa. Yang kedua, workshop sains dan teknologi. Mungkin mereka yang tertarik dengan robotik, membuat mobil listrik, bikin Mini Cooper, bikin motor BMW, itu kita bisa masuk di kerangka sains dan teknologi, termasuk tadi roket dan lain-lain. Yang ketiga, workshop art. Nah, di sini bisa melukis, mematung, tentu yang sesuai dengan syariah, art produk yang lain, desain, buat tas seperti Louis Vuitton, Hermes, membuat art yang betul-betul dinikmati. Nah, workshop art ini betul-betul nanti kita coba hadirkan mereka pelaku di bidangnya. Dan terakhir adalah workshop sosial. Bagaimana community development, bagaimana membangun micro hydro plant, turbin di desa, bagaimana mereka mencoba membangun karang taruna yang tangguh, desa madani, desa unggul, desa mandiri. Nah, sehingga mereka punya pelajaran sosiologi masuk di sini, pelajaran fisika, matematika masuk di workshop sains, pelajaran bahasa asing masuk di workshop bahasa, pelajaran tadi seni dan segala macam masuk di art. Nah, dan di tahun terakhir workshop ini berbentuk project activity. Nah, mereka harus sudah mampu melahirkan startup bisnis dari workshop. Workshop menghasilkan produk-produk terbaik mereka ditajamkan menghasilkan project itu yang menghasilkan startup bisnis. Bukan cuma taqarrub activity dan workshop atau project activity. Ada yang ketiga, personal skill activity. Tentu karate kami berharap bisa dikokohkan, pramuka, disiplin, kemudian anak-anak punya kemampuan housekeeping tadi, rapihkan diri, karena buat teman-teman semua nggak ada laundry ya, semua nyuci sendiri.
semua harus ngerapin diri sendiri ya. Masak Senin sampai Jumat, sampai Ahad, sampai Sabtu dapat makan. Tapi Ahad itu adalah latihan bagaimana manajemen makan bersama-sama. Nah, insya Allah dengan personal skill activity, ada yang chef mungkin, ada yang mungkin mau ikut klub bola atau klub bulu tangkis, kita akan sambungkan. Itu personal skill activity. Yang keempat, private activity. Tidur, manajemen tidur kami berharap jam 9 malam sudah tidur, biar jam 3 bisa bangun. Karena sunnah Nabi, awallah tidur dan bangunlah di awal malam. Nah, bagaimana kita akan habituasi, biasakan manajemen tidur yang baik. Karena siapa bisa menghidupkan malam, dia akan mampu menghidupkan siang. Bagaimana masuk ke alfa, beta, mind, bagaimana dengerin Quran biar cepat larut dalam tidurnya. Dan nyuwun sewu Bapak Ibu, nanti ya kalau kampus atau sekolah kami, markas kami sudah jadi, anak-anak kita tidurnya di kapsul, kayak kapsul hotel. Mereka satu ruangan tapi masing-masing punya kabin sendiri yang bisa dikunci. Mereka punya hak, punya private activity. Kita harus percaya kepada mereka. Mereka pengen punya kemampuan main gitar sendiri, monggo. Pengen punya kemampuan searching sendiri, monggo. Itu ada private activity yang kita harus percaya anak-anak itu unique, different, and extraordinary. Jadi biarkan anak-anak tumbuh dengan 4 activity, daily activity ini, takaruf activity, workshop and project activity, kemudian personal skill activity dan private activity akan kita jalankan bersama di sekolah kami. Produk. Singapura punya problem based learning. Kami product based learning, pembelajaran berbasis produk. Kalau dulu orang tua kita bertanya, kalau gede mau jadi apa? Ada yang bilang dokter, rata-rata ya, tentara, polisi. Masyarakat di barat sekarang bertanya, kalau sudah besar mau buat apa? Karena itu sekolah kami product based learning. Tentu scope and sequence-nya, belajar matematik pasti perlu ada scope and sequence. Fisika juga kayak gitu, tapi orientasinya nanti untuk produk, biar bisa bikin robot, itu mereka memerlukan bukan cuma kemampuan matematik, fisika, tapi juga kemampuan estetik, kemampuan anatomi tubuh, kemampuan bagaimana mengenal gerak binatang dan eco-friendly. Karena itu berharap salah satu dari kami menjadi Ed Sheeran-nya Indonesia. Bisa bikin syair lagu yang luar biasa, yang menggugah. Bisa jadi Andrea Hiratanya, penerus Andrea Hirata. Bisa menjadi pembuat produser film seperti Christopher Nolan dengan Dunkirk-nya, ataupun Batman, The Dark Knight, ataupun skenario, film, novel, album, robot. Nah, itu semua kita desain bersama-sama. Tentu pembelajaran ini hanya akan sukses kalau kita semua mencurahkan yang terbaik. Karena itu kami punya motto, no compromise. Tidak ada kompromi on quality. Kualitas tidak ada komprominya. Product based learning system. Harapan kami ini membuat anak-anak kita sejak kecil sudah mampu punya produk. Collaboration, kerja bersama, itu kata kuncinya. Kami tidak punya semua kemampuan itu, tapi kami mencoba membangun collaboration center. Orang-orang terbaik, kita buatkan platformnya, kita buatkan wadahnya, monggo diisi. Kebetulan dengan izin Allah saya kenal banyak orang-orang baik, orang-orang istimewa. Mudah-mudahan dengan hubungan baik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tentunya orang-orang itu akan bergabung. Bung Rocky Gerung sudah menyatakan
kesiapannya untuk terlibat. Bang Sandiaga Salahuddin Uno dengan kemampuan bisnisnya siap menjadi mentor. Dan masih banyak lagi pribadi-pribadi terbaik bangsa ini yang insya Allah akan membersamai kita semua membangun Mardani Leadership School ini menjadi salah satu center of excellence bagi kita semua. Tentu semuanya harus bersandar la haula wala quwata illa billah. Allah saja tempat kita bergantung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.